Buat kalian yang mau ambil tes IELTS, kalian wajib banget nonton video ini. Kenapa? Karena kali ini saya akan membagikan perjalanan atau pengalaman saya saat mengambil tes IELTS. Dan tentunya saya akan juga membagikan tips and trick agar skor IELTS kalian dapat lebih tinggi. Ada beberapa lembaga yang bisa kita pilih. Ada British Council, ada Cambridge, dan ada IDP, dan mungkin ada beberapa yang lain. Namun yang saya pilih kemarin itu IDP atau IDP yang bertempat di Jogja. Nah, IDP Jogja ini terkenal dengan pelayanannya yang bagus dan juga orang-orangnya ramah. Apakah benar? Mari kita bahas. Pertama, kalian harus daftar dulu melalui website resminya IDP, yaitu www.idp.com. Pendaftarannya hanya melalui alamat website itu saja ya. Jadi kalian mau daftar di Medan, mau di Jakarta, Surabaya, Papua, bahkan di luar negeri, daftarnya di laman tersebut, www.idp.com ya. Jadi hanya satu pintu saja. Kemudian kalian pilih tempat dan pilih jadwalnya. Sesuaikan dengan jadwal kalian. Kalian lagi cuti kerja kapan, atau kalian punya waktu longgar kapan. Jadi kalian bisa memilih waktunya. Kemudian kalian bayar. Dan pembayarannya langsung melalui website itu yang nanti akan menerima konfirmasi email. Jadi cek aja di email, kemudian kalian bayarkan. Nah, kita mulai langsung di tes yang pertama. Pertama, kita akan tes speaking. Nah, bagaimana kita tahu? Kita juga dapat informasi tentang jadwalnya ya. Jadi kita sudah memilih jadwal di tanggal berapa, nanti kita dikirimin waktu tesnya. Jadi untuk tes pertama itu speaking, itu dimulai dari jam 10 sampai jam 12. Karena jam 1 itu kita sudah mulai tes yang computer based, yaitu listening, reading, dan writing. Jadi dalam satu waktu berurutan langsung seperti itu. Jadi yang pertama, kita mulai dari pertama dulu, yaitu speaking. Speaking ini kita mulai dari jam 10 sampai jam 12, dan tiap orangnya itu durasinya sekitar 15 menit. Nah, waktu itu saya mendapatkan schedule, isinya ada sekitar 5 orang, dan saya mendapatkan giliran yang pertama. Jadi jam 10 saya langsung interview. Tapi kalian harus datang 30 menit sebelum waktu interview. Untuk apa? Jadi pertama, kita masuk ke kantornya. Kalau di Jogja ya, kita ngomongin yang di Jogja. Jadi di Jogja ini kita di sana itu ada 3 lantai yang akan kita lewati. Lantai pertama itu office biasa, ada beberapa orang yang ngantor kayak gitu normal. Lantai kedua itu tempat mengantri, dan lantai ketiga itu tempat tes. Jadi pertama kita di lantai 2. Di lantai 2 itu kita antri, kemudian nanti kita akan dipanggil nama kita. Setelah itu kita dipanggil, kita diminta untuk naik ke lantai 3. Di lantai 3 ini pertama kita akan dikonfirmasi biodata diri kita sesuai atau tidak dengan yang kita isi sebelumnya di internet. Kemudian kita juga akan ambil sidik jari, rekam sidik jari, dan juga kita diminta untuk foto, yang mana foto tersebut nanti untuk sertifikat ya. Jadi nanti kita sertifikat foto yang ada itu diambil dari foto kita pas waktu ujian atau di hari ujian itu. Nah, setelah semuanya sudah selesai, mulai dari cocokan biodata, kemudian pengambilan sidik jari, dan juga foto, kita diminta untuk menunggu dulu sampai benar-benar tepat di jadwal kita interview, yaitu aku jam 10. Jadi disuruh nunggu sampai jam 10. Ketika udah jam 10 kurang 5 menitan, saya dipanggil lagi. Kemudian saya diminta untuk meletakkan semua barang-barang yang tidak perlu untuk dibawa, seperti dompet, kemudian handphone, jam tangan, gelang,
kemudian topi, segala macam aksesoris kita dilarang membawa ke dalam ruang tes. Kenapa? Itu untuk meminimalkan kecurangan. Jadi benar-benar lembaga ini lembaga yang terintegritas ya. Jadi memang bagus. Tapi jangan khawatir, mereka memberikan perintah dengan cara yang ramah, dengan cara yang sopan, dan dengan senyuman. Jadi itu nggak kelihatan seperti tekanan ya bagi kita. Jadi mereka ya pelayanan aja seperti biasa, seperti itu. Kemudian barang-barang kita tadi itu dimasukkan ke dalam locker, kemudian kita kunci, dan kuncinya ini bisa kita bawa. Jadi barang-barang kita dipastiin aman. Kemudian kita masuk ke dalam ruang ujian speaking. Nah, ujian speaking ini bocoran nih buat kalian ya. Ini bocoran nih buat kalian. Jadi yang menguji tes speaking IELTS di Jogja ini, beliau ini laki-laki, usianya sekitar 50 tahunan ke atas, dan beliau ini ramah banget. Beliau ini sepertinya bukan orang Indonesia, karena melihat dari fisiknya, beliau ini bule banget. Aku nggak tahu dia orang mana, tapi physically dia orang bule, yang bule barat ya, bukan bule Asia kayak Jepang atau Korea. Tapi dia benar-benar kelihatan face kayak Amerika, Eropa, Australia gitu. Dan karena menurut saya, karena beliau sudah cukup sepuh ya, sekitar umur 50 tahun ke atas, jadi beliau ini nggak yang aneh-aneh gitu. Kadang tuh kalau kita mikirnya ya, kalau penguji baru itu masih sering kebawa emosi, kadang gampang baper atau segala macam. Nah, beliau ini sepertinya sudah begitu memahami, berkali-kali berhadapan dengan orang. Jadi beliau ini santai banget ketika bertemu dengan orang, dan tentunya beliau ini ramah. Nah, itu poin penting. Kenapa? Kadang kalau kita interview, apalagi interview untuk tes ya, kalau pengujinya itu galak, itu bisa membunuh mental kita. Kalau mental kita kena, kita jawab pasti akan susah menjawab. Jadi ini adalah poin penting. Beliau ini ramah dan murah senyum. Jadi melihat jam terbang beliau, karena beliau juga udah sepuh, jadi enak banget bawaannya adem. Nah, pas waktu interview pertama kita pasti ditanyain nama. Jadi untuk menjawab nama cukup simpel aja, sebutin nama aja, nggak usah bertele-tele. Nama saya ABCDE, biasa dipanggil A, kemudian dulu masa kecil saya dipanggil E, nggak usah, cukup nama lengkap, selesai. Dia hanya ingin mengkonfirmasi sesuai nggak dengan data yang dia punya. Kemudian mulai dari sesi 1. Jadi ketika kalian jawab, ini tips yang penting banget kalian harus pegang ketika interview. Yang pertama, gunakan teknik PPF, yaitu past, present, future. Simple, penggunaan 3 waktu. Jadi jangan sampai kalian hanya menjawab simple. Contoh sederhananya, apa hobi kalian? Jangan jawab saya hobi sepak bola. Jangan. Kalau bisa pakai rumus ini. Pertama, pas, masa lalu. Bilang, dulu saya waktu kecil saya hobi banget main bola. Kemudian kasih yang hari sekarang, present. Namun akhir-akhir ini saya suka main pedal karena olahraga ini menyenangkan. Dan yang ketiga itu future. Jadi contohnya, namun ke depan mungkin akan ada hobi-hobi baru yang akan membuat atau menarik minat saya. Mungkin akan ada olahraga-olahraga baru seperti
halnya pedal yang saat ini sedang saya sukai. Jadi itu melambangkan kalian begitu memahami tentang tenses atau penggunaan waktu, baik di masa lalu, masa sekarang, maupun masa depan. Kemudian tips berikutnya, gunakan selalu why and how. Jadi ketika kalian menjelaskan, itu kalian akan mudah untuk menginovasi apa yang ingin kalian jelaskan. Jadi ketika ditanya selalu gunakan rumus why. Mengapa kamu memilih pilihan ini? Mengapa kamu setuju dengan hal ini? Mengapa kamu suka dengan hal ini? Atau bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Intinya menggunakan why and how. Seperti itu. Dan yang terakhir, pakai kata-kata yang bervariasi. Contoh penggunaan dan, seperti dan itu and ya dalam bahasa Inggris. Tapi kamu juga bisa pakai alternatif yang lain. Jangan selalu menggunakan and then, and terlalu banyak and. Jadi pakai yang lain seperti also, likewise, kemudian furthermore, kemudian moreover. Jadi cari variasi-variasi kata hubung yang lebih bervariatif. Jadi nilai kalian akan makin tinggi. Itu untuk speaking. Kemudian kita setelah selesai speaking, sekitar durasinya itu 15 menit, kita akan selesai dan udah, kita akan nunggu tes berikutnya di jam 1 siang. Jadi kalau kalian mendapatkan jadwal kayak saya di urutan pertama, jadi saya dapat waktu yang panjang untuk mempersiapkan tes selanjutnya atau istirahat yang lebih panjang. Kemudian jam 1 kita setengah jam sebelumnya kita harus sudah juga nyampe di lokasi di lantai 2 tempat tunggu. Kemudian jam 1 kurang 10 menitan kita diminta untuk meninggalkan barang-barang yang tidak penting seperti tadi ya, kita tinggalkan ke dalam loker kemudian dikunci. Kemudian kita masuk ke dalam ruangan. Nanti kita akan diberi arahan oleh petugasnya. Semua arahan dari mulai kita di tempat ruang tunggu tadi sampai arahan di dalam ruangan tes, semuanya dalam bahasa Inggris. Tapi kalian gak usah khawatir karena arahannya juga masih menggunakan bahasa Inggris yang cukup simple dan sederhana, dan itu mudah banget dipahami. Kalaupun kalian tidak paham, kalian bisa menanyakan dalam bahasa Indonesia karena itu tidak termasuk dalam nilai ujian. Jadi kalian gak perlu khawatir. Kalau kalian gak paham bisa ditanyain langsung. Setelah dikasih arahan dan tes dimulai, biasanya kita pertama disuruh untuk mengecek mikrofonnya aktif atau tidak, headsetnya aktif atau tidak, kemudian komputernya ada masalah atau enggak. Setelah nggak ada masalah, semuanya dites aman, kita bisa mulai mengerjakan. Nah, hal penting yang harus kalian tahu ketika kalian mengerjakan itu akan ada disediakan 1 lembar kertas kosong dan juga ballpoint. Itu manfaatkan banget, apalagi yang masih beginner dalam bahasa Inggris ya seperti saya, itu akan bermanfaat banget. Jadi kertas itu harus benar-benar kalian manfaatkan. Contohnya di tes yang kedua itu listening, atau di computer base yang pertama itu kita tes listening. Nah, listening ini kita akan didengarkan orang berbicara dan kita harus menjawab pertanyaan yang ada di komputer. Kalau kita keskip satu kata yang menurut kita adalah jawaban, kita nggak bisa memutar ulang. Jadi tangan kalian harus memegang ballpoint atau pena untuk menuliskan kata-kata apa yang kemungkinan itu adalah jawabannya. Jadi jangan sampai kayaknya jawabannya yang tadi deh, tapi tadi apa ya? Jangan sampai. Jadi gunakan pena tersebut untuk menjawab. Jadi meskipun itu bukan jawabannya ya, tapi itu adalah pilihan jawaban. Jadi kalian bisa nulis, oke, ini jawabannya, kemudian kemungkinannya ini juga untuk nomor 1, kemudian nomor 2 ada 3 kemungkinan jawaban. Nanti kalian tinggal memindahkan ke dalam
komputer. Tenang, karena setelah setiap sesi, maksudnya di dalam listening itu ada beberapa sesi, setiap sesi akan ada jeda beberapa menit atau beberapa detik yang itu cukup lumayan lama. Jadi kalian nggak usah khawatir. Gunakan kertas sama pulpen tersebut, manfaatkan sebaik mungkin. Kemudian reading juga sama. Gunakan kertas dan juga ballpoint tersebut. Karena ada beberapa poin yang kadang itu kita susah dalam memahami dalam satu kali baca. Contoh, ada beberapa paragraf. Kita ambil inti-intinya aja, kita tulis inti-intinya. Nanti ketika matching atau pencocokan itu kita lebih gampang dan sederhana. Kita nggak perlu baca ulang-ulang lagi karena pemahaman orang beda-beda ya. Bagi saya itu sangat membantu. Jadi gunakan, sekali lagi, gunakan kertas kosong tersebut untuk listening dan reading. Nah, untuk writing itu kalian nggak perlu pakai kertas kosong tadi lagi. Kalian cukup latihan di rumah ya, menggunakan AI. Beri prompt, beri saya satu soal writing untuk IELTS, tergantung kalian mau akademik atau general training. Kemudian dikasih soal, terus kalian kerjakan. Kemudian setelah kalian mengerjakan, di bawahnya kasih prompt lagi, berikan scoring terhadap soal yang terhadap jawaban saya, kemudian koreksi. Nanti kalian akan diberi skor dan koreksinya seperti apa, kayak kesalahannya di mana, banyak pengulangan kata, atau soal isu dengan apa yang kalian tulis itu ternyata jauh nggak relevan atau nggak terhubung. Jadi nanti kalian akan mendapatkan koreksi-koreksi yang itu menjadi pembelajaran kalian. Setidaknya untuk writing, sehari kalian harus latihan, kalau untuk saya ya, itu 3-5 kali, 3-5 soal setiap hari. Jadi itu akan mempercepat kebiasaan kalian, kreativitas kalian dalam mengembangkan suatu ide untuk membahas sebuah isu. Dan isunya itu bervariatif. Dengan semakin banyaknya kalian latihan, akan semakin gampang dalam mengerjakan. Itu untuk writing. Jadi demikian video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Semoga apapun tujuan teman-teman semua, buat kuliah di luar negeri atau buat mencari pekerjaan seperti WHV Australia, semoga semuanya dilancarkan dan sukses selalu buat kalian semua. Bye-bye.